sebelumnya pernah ikut idol di Medan waktu itu, karena paling dekat audisinya tuh dari Aceh ke Medan awalnya. Terus eh, belum bisa lolos di Medan, akhirnya berangkat ke Jakarta buat audisi lagi. Tahun kemarin tuh belum keterima, akhirnya merantau selama 2 tahun di Jakarta. Aku reguleran di kafe-kafe, di wedding juga. Terus bertahan sampai sekarang, akhirnya bisa masuk ke top 17. Mungkin perjalanan kamu dari Medan terus akhirnya ke Jakarta. Nah, mungkin seperti apa sih? Karena kan dari mungkin desa terus ke ibu kota gitu. Cukup kaget gak sih dengan itu dan harus mengikuti idol juga nantinya? Awalnya kaget banget karena emang aku aslinya kampung banget ya. Terus awalnya komunikasi juga susah dulu karena biasa pakai bahasa daerah. Terus akhirnya beberapa tahun di Jakarta tuh emang benar-benar belajar dari apa? Dari lingkungannya, dari bahasanya, sampai akhirnya bisalah beradaptasi pelan-pelan. Mungkin selama di Jakarta sendiri gimana sih caranya untuk bisa bertahan hidup? Yang penting giat sih. Sebenarnya siapa aja bisa bertahan hidup karena kemauan untuk bertahan. Jadi semangat anak muda lah bisa dibilang. Jadi apapun dikerjain terus sampai akhirnya bisa mandiri lah, bisa ngidupin dan mencukupi biaya kehidupan sendiri. Nah, mungkin selama 2 tahun itu apa aja nih kegiatan yang kamu lakukan, apa aja yang udah kamu coba? Selama 2 tahun uh, ya kayak awalnya tuh pengen masuk kuliah sebenarnya. Tapi karena keterbatasan ekonomi waktu itu, jadi akhirnya memutuskan buat merantau tuh kerja aja dulu gitu. Awalnya memang belum ada kerjaan, sampai akhirnya jamming-jamming di beberapa kafe, terus akhirnya keterima di kafe itu. Akhirnya nyampe 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 saat inilah Kenko kerja di situ awalnya itu. Nah, di momen kedua ini kamu ikutan idol. Nah, mungkin perjuangannya seperti apa nih? Beda nggak sih waktu kamu ikut waktu di Medan sama yang di Jakarta ini? Sekarang tuh karena uh, udah ada pengalaman dari teman-teman yang di Jakarta, udah banyak ilmu juga yang Kenko dapat dari teman-teman, akhirnya bisalah untuk dorong Kenko ke tahap yang sekarang ini. Nah, waktu ketemu lagi nih sama juri-juri, seperti apa? Cukup jadi grogi juga nggak sih? Atau mungkin mentalnya udah lebih kebentuk? Sekarang udah lebih kebentuk. Dulu tuh uh, masuk video booth aja tuh rasanya nervous banget. Tapi waktu video booth yang kemarin, Kenko udah bisa ngatasin grogi Kenko, nervous Kenko udah bisa di iniin lah gitu. Kalau dulu itu namanya Kenris kan, Oh bukan iya, Kenko. oh iya, sorry. Itu namanya nama Iya, gebetan Kenris, Kenris. Kenris. Mau ulang apa ini? Ulang. Ulang. Uh, Berarti dari awal. uh, Sebutan tadi Kenko. Dari awal dari tadi ngomongnya Kenko ya. Dua kali sih kayaknya, dua pertanyaan. Udah pertanyaan yang bagian belakangnya aja. Nanti bisa dipotong-potong kan? Iya lanjut. Hmm. Iya. Lanjut dari yang tadi pengalaman apa namanya ketemu sama juri gitu. Nah, mungkin seperti apa? Apakah mentalnya udah lebih kebentuk atau? Oh, untuk sekarang Kenko menghadapi, oh, oh iya, Kenris. sorry, sorry kak. Ah, untuk sekarang Kenris sudah lebih matang untuk menghadapi juri-juri karena uh,
karena udah ada pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang gue temuin, yang Kenris temuin di Jakarta. Terus akhirnya Kenko udah bisa ngatasin grogi. Kenris udah bisa ngatasin grogi, udah lebih santai dan ya lebih enjoy lah ketemu sama juri. Nah mungkin support dari orang tua Kendrick sendiri seperti apa sih dari perjalanan di Medan sampai akhirnya di Jakarta? Support kedua orang tua Kenris itu berarti banget sih buat Kenris. Berarti banget buat Kenris, karena sampai saat ini juga mereka masih ngasih semangat yang benar-benar ngedorong ngedorong Kenris sampai saat ini. Nah mungkin selain upaya dari kamu, ada juga nggak sih orang tua nih membantu, mensupport dalam bentuk yang lain gitu untuk bisa kamu akhirnya sampai di sini? Eh, yang jelas mereka selalu doain Kenris sih, biar Kenris bisa bertahan terus di Jakarta, bisa bertarung terus di Jakarta. Ya mungkin itu aja sih. Ini kan berarti selama 2 tahun gimana caranya bisa ikut Indonesian Idol gitu setelah sebelumnya gagal. Nah tapi apa sih motivasi kamu benar-benar harus bisa diterima nih di Indonesian Idol sampai akhirnya kamu beneran keterima? Perjuangan Kenris sampai di titik ini tuh Kenris aja yang tahu. Karena itu Kenris punya ambisi yang lebih besar sampai saat ini. Kenris harus bisa membanggakan kedua orang tua Kenris. Kenris harus bisa membanggakan daerah Kenris sendiri. Itu sih. Tantangan terbesarnya mungkin seperti apa selama 2 tahun ini? Tantangan terbesar jelas kita sebagai perantau di Jakarta, sikut menyikut di sini memang keras banget ya. Jadi mental, di sini Kenris perbaikin mental yang benar-benar mateng. Di sini di sini Kenris bertarung sama orang-orang yang merantau juga. Jadi Kenris harus siap sih. Pernah nggak sih mungkin dalam 2 tahun itu berkeinginan kayak udah deh kayak balik aja ke kampung atau mau menyerah gitu? Pernah. Kenris waktu itu sempat struggle di situasi itu. Kenris kayak pengen nyerah, tapi balik lagi ke diri sendiri. Kenris sudah sejauh ini nih perjalanannya. Jadi kalau berhenti sampai di sini, Kenris sia-siain udah perjalanan yang kemarin udah Kenris laluin gitu. Jadi akhirnya dari situ ngebangun semangat lagi, sampai akhirnya bisa di titik ini tuh sesuatu yang luar biasa sih buat Kenris. Kalau bisa dibilang cobaan yang paling pahit selama 2 tahun kemarin tuh apa sih buat Kendris? Kangen orang tua. Ujian terberatnya tuh kangen orang tua. Pengen melihat senyum ibu, pengen dipeluk ibu lagi gitu. Tapi Kenris ngaca lagi, sekarang udah besar, udah gede. Kenris harus bisa nih lebih tegar daripada ibu, daripada ayah yang udah besarin. Itu sih yang buat semangat kan kok sampai sekarang bertahan. Nah tadi kan sempat bilang di Jakarta tuh sikut-sikutannya cukup berat gitu. Nah mungkin pernah nggak sih mengalami hal seperti itu? Contohnya tuh kayak gimana?
banyak sih sebenarnya. Tapi ya namanya sama-sama perantau, jadi ada beberapa teman yang kita saling nunjukin gigi biar bisa terus dipakai nih di kerjaan gitu. Itu sih sikut-sikutannya tuh yang kerasnya gitu sih. Sempet pernah ngamen juga sebelum sebelum ngisi di kafe-kafe, pernah ngamen juga di pasar-pasar dulu sampai diiniin preman tuh dulu. Dulu sampai dimarahin sama preman yang ngamen di daerah situ lah gitu. Nah, mungkin penghasilannya seperti apa sih mulai dari yang mengamen itu? Ngamen waktu itu eh, syukurnya sih dapat tuh sehari 70.000 gitu. Sampai akhirnya cukup lah buat makan, buat ya beli kebutuhan lah. Terus sampai akhirnya tuh dapat di kafe dengan honor yang segitu kan, ya cukup lah buat memanagenya lagi gitu. Boleh spill nggak sih mungkin kalau di kafe tuh gaji pertama tuh berapa gitu? Gaji pertama di kafe 250 Sebulan atau sekali? sekali. Sekali main. Itu dulu baru pertama kali ketemu job di kafe itu seminggu cuman sekali. Jadi 250 tuh buat seminggu itu. Sampai akhirnya ya kayaknya harus cari lagi nih gitu. Dan akhirnya dapat lah. Dalam seminggu ada ngisi 5 kali bahkan gitu. Akhirnya cukup lah buat bayar uang kos, bayar makan lah segala macam gitu. Berarti kamu di sini ngekos. Ngekos di sini. Nah, orang tua mungkin responnya seperti apa sih melihat kamu nih dulu kan sempat gagal dan sekarang diterima lagi di idol gitu. Jelas mereka bangga banget sama Kenris. Bangga banget punya anak-anak yang hebat kayak ya anak-anaknya sendiri lah gitu. Anak-anaknya udah pada besar, terus Kenris juga bisa membangun derajat keluarga yang lebih lagi. Sekarang tuh mereka senang lah, senang, bersyukur, ya bangga gitu. Tapi selain Kendris nyanyi, mungkin punya bakat main musik kah atau apa nggak sih? Kenris dulu awal bisa nyanyi tuh eh, karena tradisional. Kenris dulu sempat jadi Ceh Didong, namanya tuh tradisi di sana. Jadi pemain suling, jadi penari guel, ya gitu awalnya. Terus sampai akhirnya ketahuan bakat Kenris bisa nyanyi, sampai akhirnya ngegali lagi, akhirnya ternyata bisa nyanyi Kenrisnya gitu. Tapi tadi apa jadi penari? Iya, Penari penari kayak gimana tuh maksudnya? itu tarian daerah Gayo. Jadi Kenris eh, awalnya tuh memang dari tradisional. Kenris sangat 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 kepo lah dengan tradisional waktu dulu. Jadi Kenris suka ngulik-ngulik tradisional, bahkan dari filosofi Kerawang gitu-gitu. Jadi Kenris cukup mendalami sejarah lah gitu, cukup tahu lah gitu sama sejarah. Mungkin sekolahnya emang ambil background sejarah atau gimana? Kenris sekolah SMK ambil jurusan pariwisata. Nah, jadi ada masuk-masuknya lah dikit. Tapi
mereka punya harapan buat Kenris tuh bisa jadi anak yang bertanggung jawab aja dengan pilihannya. Jadi mereka support apapun yang Kenris lakukan gitu. Itu sih kelebihan orang tua Kenris. Makanya Kenris bisa mandiri lah sama pilihan Kenris sendiri. Tapi di momen kemarin kamu berhasil bikin Isyana tuh terkesan sama penampilan kamu. Nah mungkin gimana nih yang tadinya grogi terus dapet pujian dan standing ovation? Rasanya nggak nyangka banget eh, melihat respon juri yang kayak gitu. Awalnya nggak expect, senang banget, senangnya tuh nggak bisa dibilang lah, pokoknya senang banget. Isyana sendiri sampai kayak bisa dibilang ngefans gitu sama kamu. Dia bilang gak elok. Nah itu gimana? Seorang Isyana gitu bisa ngefans sama Iya, kamu. itu awalnya nggak terprediksi sama sekali, nggak kepikir sama Kendrick sendiri. Itu wah, heran sih. Bingung sih. Tapi senang banget seorang Isyana gitu fans sama Kendrick. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Tapi mungkin dari kemarin komen-komen dari juri, mungkin apa sih pembelajaran yang membuat kamu jadi lebih termotivasi lagi, lebih baik gitu untuk penampilan kamu berikutnya? Mengatasi groginya, memang kemarin baru pertama kali juga Kendrick tampil di depan penonton yang sebanyak itu. Akhirnya Kendrick grogi nih, nervous, terus sampai pokoknya grogi parah sih, parah groginya, sampai nggak kebilang lah di belakang panggung tuh udah bisa nggak ya gitu. Mungkin ini udah 3 kali tampil ya, mau 4 nantinya. 4 kali, kalau yang di depan penonton baru sekali kemarin. Nah mungkin ada nggak sih pembelajaran dari yang kemarin biar lebih tenang lagi di next showcase? Banyakin latihan sih. Sekarang Kendrick lagi belajar stage X-nya kayak gimana, penguasaan panggungnya kayak gimana, keluarin rasa yang Kenko punya. Oh ya, keluarin rasa yang Kendrick punya, terus ya latihan terus lah yang giat buat ngebanggain teman-teman yang dukung Kendrick semua. Tapi ada artikel juga yang bilang katanya kamu tuh hobi main skateboard juga. Iya. Nah mungkin gimana sih, boleh ceritain nggak awal mula kamu bisa hobi skateboard juga? Awal mula hobi main skate tuh karena awalnya ngelihat orang-orang main di pinggir jalan, sampai akhirnya penasaran nih kayak gimana sih main skate gitu. Akhirnya ada skate bekas di kosan, nggak tahu tak punya siapa tuh, habis itu diperbaikin lagi, akhirnya main skate sama teman-teman, gabung sama teman-teman, belajar bareng, seru sih. Pernah ikut kompetisi gitu nggak sih? Kalau kompetisi yang seriusnya tuh belum, paling tuh ya sama teman-teman aja sih itu. Berarti kalau buat idol ini kompetisi pertama atau sebelumnya pernah ikut kompetisi yang sejenis juga? Kompetisi bernyanyi dulu pernah ikut, sebelumnya Kendrick ikut bintang radio RRI dulu. Alhamdulillah juara 1, tapi tingkat kabupaten.
mau naik nasional, yang diambil tuh 15 kalau nggak salah, Kenko yang ke-17-nya. Iya, Kenris yang ke-17-nya. Dan itu sih pengalaman pertama Kenris buat ngikutin ajang nyanyi gitu, yang benar-benar nyanyi aja gitu. Tapi dengan kemarin pujian dari para juri mungkin udah bikin mental kamu jauh lebih kuat lagi nggak sih? Pasti Kenris usahain di setiap penampilan Kenris tuh meningkat dan terus untuk percaya diri lagi. Tapi ada kebiasaan rutin nggak sih sebelum mau perform tuh biasanya kamu ngapain dulu gitu? Paling pemanasan yang jelas baca doa. Udah biar tenang aja, baca doa gitu. Itu aja sih. Tapi keluarga support datang ke sini atau mereka juga mungkin dengan keluarga yang lain nobar? Mereka selalu antusias banget buat nonton penampilan Kenris. Apalagi keluarga besar juga udah ngedukung banget sih mereka. Keluarga besar dari masyarakat Gayo juga seantusias itu kan, kok nggak nyangka. Tapi mereka benar-benar support banget buat Kenris. Mungkin harapan kamu apa sih dengan sekarang udah bisa di 17 besar di Idol? Nah mungkin harapan kamu ke depannya pengen seperti apa? Harapannya jelas untuk bisa membanggakan daerah Kenris, orang-orang tersayang Kenris, teman-teman yang udah dukung Kenris. Kenris selalu berusaha untuk berkembang lebih jauh buat mereka semua. Okay. Boleh minta. And rolling. Action. Buat masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, jangan lupa dukung Kenko dengan oh ya. Okay. Kipra. Action. Nah, untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, jangan lupa dukung Kenris, vote Kenris di aplikasi RCTI Plus dengan cara klik banner Indonesian Idol, cari muka Kenko. Oh ya. Cari muka Kenris dan vote sebanyak-banyaknya. Thank you. Roll. Jadi buat masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, jangan lupa dukung Kenris terus di Indonesian Idol. Caranya download aplikasi RCTI Plus dan cari banner Indonesian Idol, cari muka Kenko dan vote. Cari muka Kenris. Depannya udah oke guys. Iya lagi. Depannya oke banget lagi. Kenris. Oke, Kenris. Oke. Program. Apa mau lanjut? Ulang aja. Ulang. Kenris. Oke, Kenris. Oke. Kamera. Action. Jadi untuk masyarakat Indonesia jangan lupa dukung Kenris terus, khususnya untuk masyarakat Aceh, dukung terus Kenris dengan cara download aplikasi RCTI Plus dan cari banner Indonesian Idol, cari muka Kenris dan vote sebanyak-banyaknya. Thank you.